Kuliah Kerja Lapangan tahun 2021 yang mengangkat tema Big Data and Artificial Intelligence Landscape yang akan dibuka oleh Bapak Nahar Mardiantoro MKom selaku Ketua Program Studi Teknik Informatika Fastikom. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, khususnya Program Studi Teknik Informatika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam keadaan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dekan Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer yang tadi sudah memberikan sambutan dan supportnya kepada kita semua, dan sekaligus tidak lupa terima kasih kepada jajaran dekanat juga yang telah mensupport acara ini, dan saya ucapkan terima kasih kepada pihak ya yang menjadi mitra kita, yaitu ada PT Bisa AI yang nanti akan hadir sebagai narasumber, sebagai motivator, sebagai penyemangat kita, yaitu Bapak Wira Setiawan, Bapak Insinyur Wira Setiawan, CISA CSP, yang nanti beliau akan menyampaikan tentang apa itu sih artificial intelligence, kemudian seperti apa dunia artificial intelligence, kemudian bagaimana di Bisa AI itu mulai dari melakukan pengamatan, penelitian, bahkan sampai mendevelop, sampai menerapkan artificial intelligence itu sendiri. Kemudian yang kedua, ini luar biasa, mitra dan sahabat bahkan keluarga dari Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer juga, Solusi 247, Pak Ibnu. Terima kasih Pak Ibnu atas kehadirannya dan kesempatan yang diberikan oleh Pak Ibnu kepada kami untuk bisa nanti sharing, bisa menggali ilmu yang banyak dari Pak Ibnu ini sebagai head representatif of Solusi 247 Yogyakarta, Pak Ibnu ya. Nah ini ya Pak, selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak Ibnu, sehat-sehat Pak Ibnu, Pak Wira juga. Nah ini biasanya kita itu kalau KKL itu real, jadi kita langsung mengunjungi ke industri-industri, kita mendapatkan banyak sekali pembelajaran, kita lihat pengalaman-pengalaman cara kerja yang ada di industri. Nah, namun kondisi saat ini memberikan kita mungkin keharusan untuk sementara secara virtual terlebih dahulu, tapi semoga dengan kita virtual, dengan kita online tidak mengurangi apa yang nanti manfaat yang akan disampaikan oleh Bapak Ibnu, Pak Wira kepada kita semua. Dan yang saya banggakan kepada teman-teman mahasiswa, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat dalam terus ya menciptakan solusi-solusi yang akan memberikan kemanfaat untuk masyarakat banyak. Dan saya selaku program mewakili program studi informatika dengan ini menyatakan kuliah kerja lapangan 2021 online resmi saya nyatakan dibuka. Dan sekaligus saya tutup dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Bapak Nahar Mardiantoro MKOM yang telah membuka acara kuliah kerja lapangan tahun 2021 pada hari ini. Pada kuliah kerja lapangan hari ini, kita akan mengangkat dua tema, yaitu Big Data and Artificial Intelligence Landscape. Yang mana materi pertama yaitu mengenai Big Data yang akan disampaikan oleh Bapak Ibnu Abdi Salam dari Solusi 247. Kepadanya kami persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih atas undangannya ya dari Fastikom Unsik. Ada Pak Dekan, Pak Mafani mungkin, dan Pak Ketua Prodi Teknik Informatika Pak ya, Pak Nahar. Tahun ini kita nggak bisa keluar Pak ya, KKL-nya ya. Pak Hidayatus Sibyan kemarin juga sudah kontak, Pak Muslim juga. Mungkin sekitar 2 tahun yang lalu kalau nggak salah, mungkin sebelum ada pandemi bisa ke Jogja ya kalau nggak salah Pak ya, pas betul 2019 Pak 2020 itu Pak, 19 Pak ya. Iya 19. Ya, alhamdulillah mungkin kita ganti secara virtual, jadi walaupun tidak ada secara nyata mungkin ya nanti mungkin paling tidak sedikit mewakili lah Pak. Moga-moga pandemi segera berakhir ya. Amin. Oke. Ini ada berapa mahasiswa Pak untuk yang hari ini hadir Pak? Kalau boleh tahu. Kurang lebih ada 125 Pak. Oke, 125. Nah, mungkin beberapa tahun sebelumnya Pak ya, sebelum kita ada kerjasama, saya datang ke Unsik, di mana waktu itu saya ada satu dosen mungkin teman ya, kebetulan ada di dekat Unsik juga, putrinya Pak Asin Wijaya. Saya mampir ke pondok Hidayatul Quran kalau nggak salah, dan setelah itu kita baru ada MOU ya dengan Fastikom Unsik. Saya lupa, pokoknya dulu ada Pak Nahar Dantim ya, Pak Hidayatus Sibyan, Pak Muslim, dan lain sebagainya. Nah ini mungkin agak cukup lama ya, setelah 2019 baru ada komunikasi lagi. Ya moga-moga insya Allah nanti kita berlanjut Pak untuk terkait dengan kerjasamanya. Amin, amin, insya Allah. Apakah suara saya terdengar Pak? Jelas Pak. Terdengar Pak. Siap. Mungkin perkenalan ya. Jadi hari ini saya dikasih tema terkait dengan Big Data di Industri 4.0, di mana ini udah cukup lazim kita dengarkan di beberapa tahun terakhir. Dan nanti kami akan presentasi terkait dengan Big Data, dan yang kedua adalah mungkin sedikit kayak semacam KKL virtual gitu ya. Jadi kayak kunjungan ke Jogja tapi ada gambar yang mewakili lah, mungkin seperti itu. Ini ada 247. Nah, mungkin sebelum masuk ke sana kita lihat video aja dulu bentar. Ini salah satu gambaran terkait dunia 4.0 ya. Pasal. Ini terkait dengan beberapa device di smart home ya, yang di situ ada big data, ada teknologi cloud computing, ada teknologi IoT ya, Internet of Things atau Internet of Everything, dan ada automation ya, ini mobil-mobil yang sekarang sudah mulai ada beberapa dijual juga di Indonesia. Selain mobil Tesla, sekarang dari Wuling juga
yang Almas juga banyak fitur yang cukup bagus ya kalau kita lihat. Jadi kayak apa? Udah mengenali teknologi voice comment ya. Nah, ini wearables ya. Biasanya kayak Xiaomi dia punya banyak wearables jualan di Tokopedia atau di ini. Nanti kita bisa pantau lewat handheld gitu ya. Anaknya di rumah tahu terkait dengan kondisi kesehatan orang tuanya ya. Kalau ini teknologi drone ya. Jadi dulu beberapa kayak Lazada itu sempat menggunakan pengirimannya ya. Itu menggunakan drone ya. Ada simulasi dan lain sebagainya. Ya, saya tidak di-endorse sama Telit, tapi ini mewakili gambaran apa namanya industri 4.0 yang ada di Indonesia ya atau di dunia juga. Sekarang kita udah bisa merasakan beberapa teknologi ini gitu ya. Nah, mungkin kita mulai dengan big data ya, karena Solusi 247 salah satu perusahaan yang apa namanya bergerak di sini ya dari tahun 2009, walaupun Solusi 247 sendiri tahun 2000 sudah ada dan kemudian main di beberapa proyek telekomunikasi. Jadi kita dulu kenal namanya big data, apa namanya large scale data processing. Jadi kalau sekarang muncul namanya big data, ini saya pikir kayak Pak Nahar, Pak Hidayat Subian dan Pak Muslim ya mungkin sudah pernah atau sudah sering di kuliahan kita sering mendengar terkait dengan big data. Saya nanti nggak terlalu banyak terkait dengan theoretical, tapi lebih ke pemanfaatan big data itu sendiri dan penerapannya seperti apa gitu ya. Jadi sebenarnya big data ini sama aja gitu ya, dia dengan apa data yang kecil itu, tapi secara ukuran itu cukup besar dan sehingga membutuhkan teknik, tool dan arsitektur tertentu ya, agak berbeda dengan yang konvensional gitu ya. Itu kalau kita bilang big data. Ini ada beberapa yang saya ambil dari beberapa penelitian dan Google juga, bisa di googling kita ya, bahwa big data ini kalau kita lihat memang kita membutuhkan teknik, tools ya dan arsitektur yang baru supaya kita bisa mengolah, karena data yang sekarang yang ada itu kayak data foto, data image ya, kayak video dan data-data yang lain itu sangat masif dan besar sekali gitu ya. Sehingga kita bagaimana caranya bisa menggunakan atau mengolah data itu. Nah ini karena smartphone mulai muncul, mungkin kalau zaman saya dulu kuliah itu salah satu HP paling keren gitu ya, paling canggih itu ya dulu
saya nggak tahu, saya seangkatan nggak ya sama Pak Muslim, Pak Nahar. Dulu HP poliponik itu paling keren gitu ya. Zaman udah warna poliponik itu bawa ke kampus itu udah lumayan membanggakan ya zaman itu ya. Sebelum tahun 2010 ya, saya 2005, 2000 sampai 2007 itu Nokia menjadi salah satu brand yang paling terkenal ya untuk yang HP gitu ya. Nah, ketika ada smartphone ini muncul ada GPS dan connectivity ya terkait dengan internet ini ya. Ini yang mengakibatkan banyak sekali mengenerate data gitu ya. Sejak saat itu tuh luar biasa. Bahkan kalau sekarang mungkin kayak saya di Google fasilitator fasil yang ada di Jogja, itu kalau kita sering mendaftarkan kayak Google My Business gitu ya. Misalkan Pak Nahar punya bisnis di rumah toko jilbab atau toko kelontok itu kan kita bisa menggunakan salah satu produknya Google, misalkan Google My Business ya. Kalau nggak punya web atau apa kan bisa jualan di sana. Tapi kalau kita mendaftarkannya pakai satu email gitu ya, itu dan emailnya terkoneksi dengan Pak Nahar, nanti Pak Nahar kemana aja, selama istrinya juga bisa login ke situ, itu bisa dipantau ya. Misalkan ke Sate, ke habis itu ke Semarang, itu banyak digunakan ibu-ibu ya. Sekarang teknologi itu dia nggak usah pakai aplikasi tertentu, tapi menggunakan email yang sama, jadi bisa mengetahui gitu. Bahkan sampai ke toko mana dan pergi kemana gitu ya. Nah, ini terkait dengan yang NASA sendiri, dia punya ini juga mengenerate data yang cukup besar gitu ya, yang di beberapa sensor-sensor mereka. Jadi kayak misalkan kalau kita tahu kayak kita pengen mengetahui berapa kecepatan angin, berapa kondisi yang curah hujan, kan kita harus membuat sensor-sensor tertentu ya supaya kita bisa mengetahui itu. Nah, ini terkait dengan Facebook juga ya. Jadi atau sosial media. Jadi Facebook itu dia juga mengenerate data atau menghasilkan data yang sangat-sangat besar gitu ya. Jadi dulu itu aktif usernya satu bulan itu bisa sampai 2 miliar ya. Jadi kalau kita lihat itu ada 40 juta 40 miliar 47 miliar keping konten yang di-share di Facebook setiap bulan gitu ya. Jadi seperti kayak foto, video gitu ya. Gitu, dan saking canggihnya sekarang Facebook dia menggunakan teknologi. Kalau teman-teman berlangganan Netflix itu ada satu film yang dia ini. Jadi Facebook itu sekarang bagaimana supaya nggak bisa lepas dari tangan kita, itu dia memunculkan video atau foto apapun yang kita suka gitu ya. Nah, cilakanya sekarang banyak konten-konten terutama mungkin cowok-cowok ya, kalau Facebook itu dia menggunakan video-video yang berapa menit gitu ya untuk yang mungkin cewek seksi dan lain sebagainya, supaya orang tuh tidak lepas dari Facebook gitu ya. Dia ketertarikan kita apa, dia menggunakan machine learning dan AI-nya. Jadi kita supaya nggak lepas dari Facebook itu, dia sekarang Facebook mencoba seperti apa yang dilakukan oleh YouTube juga ya. Dia mempunyai banyak konten-konten dan lama-lama dia juga bisa nanti ngasih duit ke orang-orang yang bikin konten gitu ya, walaupun belum semasif yang dilakukan oleh YouTube gitu ya. Jadi ini kalau Anda tahu di belakangnya mereka mengelola data yang cukup besar itu, ini salah satu teknologinya Big Data. Nanti kita sedikit cerita. Ya, kayak Walmart ya dulu yang ada di ini. Terus kalau kita ngomong tentang riset genomics, itu juga kalau dulu kita ke MIPA di UGM ada Bu Doktor ya, Bu Afia Hayati, PhD yang pulang dari Jepang. Waktu itu belum lama inilah kita kalau bercerita dengan mereka menggunakan genomics sequencer yang ada di Jepang sana untuk bisa memproses data ini ya DNA gitu ya, atau gen tumbuhan gitu ya, di mana itu kita belum ada kayak computing resource untuk yang mengelola itu. Nah sekarang dengan adanya big data jauh lebih murah gitu ya. Dulu harganya lumayan mahal gitu.
Nah, ini seberapa besar big data? Ini mungkin nanti akan menjadi sangat besar ya, dan nggak mungkin kita bisa bayangkan dari mana di mana tahun 2009 atau 2012 sebelumnya ya. Itu kita dulu banyak perilaku-perilaku yang kita mungkin sangat-sangat berbeda, dan sekarang ini data yang dihasilkan itu ibaratnya jauh lebih eksponensial daripada dulu ya. Nah, ini mungkin udah sering disampaikan juga bagaimana terkait dengan karakteristik dari big data itu ada volume ya, ada velocity dan variety. Jadi memang volumenya itu besar, misalkan kecil-kecil datanya tapi banyak gitu ya, atau gede tapi satu tapi gede gitu, atau beberapa gitu ya. Velocity itu kecepatannya. Jadi kalau kita ngomong untuk yang data streaming itu dari batch ke streaming udah luar biasa. Jadi sekarang itu kayak misalkan Pak Ismail Fahmi, dia punya drone emprit, dia pengen mengelola data-data dari Twitter itu, bagaimana untuk bisa melakukan analisis data terkait misalkan isu hari ini apa. Nah, ini kita ngomong sangat-sangat ditunggu gitu ya. Yang variety mungkin nanti bisa macam-macam sekali terkait dengan data dari big data itu. Nah, mungkin saya nggak terlalu banyak nanti terkait dengan ngomongin teori, karena saya nggak mau kuliah, nanti biar Pak Nar sama Pak Muslim aja. Saya lebih ke penerapannya aja yang kita lakukan di industri gitu ya, seperti apa. Jadi ini ada manfaat dari big data yang mungkin saya rangkum di beberapa jadi kayak fraud detection gitu ya. Kita ada satu project di salah satu government ya, yang sekarang lagi cukup ramai bahwa mereka dianggap penyidik-penyidiknya ini ya, yang senior-senior diambil. Kita ada beberapa project beberapa tahun yang lalu ya, mungkin jalan sekitar masih sama. Kita mengambil data dari LKPP gitu ya, dari LPSE. Misalkan ini Pak Nahar ini, kan kalau kita tahu bahwa lelang proyek pemerintah di LKPP itu cukup besar, hampir sekitar 100 sampai 200 triliun ya per tahun, itu cukup besar di sana. Itu setiap proyeknya itu yang menang siapa aja misalkan. Apakah PT-nya Pak Nahar, masih ada keponakannya, ini kok PT ini aja yang menang. Jadi kita bisa mencari beberapa analisa terkait dengan data yang ada dari semua proyek yang ada di sana, sehingga kita bisa mengambil kesimpulan, oh ini pasti ada sesuatu yang nggak benar. Kalau kita ngomong kayak dulu beberapa kali kalau kita cerita ada Gojek atau Grab, itu dia ada penumpangnya dianggap tuyul. Itu kalau kita ngomongnya di area machine learning dan lain sebagainya gitu ya. Kalau kita bisa mencari polanya juga itu dari data historikal, itu akan ketahuan. Kalau yang kemarin kalau kayak ada Dewa Kipas ya, itu main apakah dia fraud atau enggak, itu data itu susah, walaupun kita ngomong mungkin 99,9% gitu ya. Apakah dia curang atau enggak itu ya, itu biasanya data itu berbicara gitu ya. Gitu. Ya ibarat gini, Pak Muslim atau Pak Hidayat Subian, dia ngomongnya ke istrinya pergi ke kampus gitu. Padahal data historical dari Google-nya, misalkan hari ini tanggal 26 Juni ternyata dia perginya ke ke tempat lain, itu perlu dipertanyakan gitu, karena data itu nanti divalidasi lah, seperti itu. Nah, yang kedua ini manfaat dari big data mungkin untuk yang social media analytics ya. Beberapa waktu yang lalu pernah kita tahu Facebook itu sempat dikecam ya, ada dengan Cambridge Analytica. Mereka menggunakan sosial media dari warga yang ada di Amerika atau bahkan di beberapa dunia. Awalnya riset ya, tapi setelah itu data itu bisa digunakan untuk mengetahui kecenderungan pemilihan gitu. Misalkan yang satu pendukungnya Obama, yang satu pendukungnya Hillary Clinton gitu ya. Atau di Indonesia yang satu pendukungnya Prabowo, yang satu pendukungnya Jokowi. Nah, Cambridge Analytica itu sebagai konsultan pemilu itu bisa membuat yang sebelumnya pendukungnya Prabowo atau Jokowi tadi, itu bisa dibuat supaya mereka nggak terlalu suka dengan pendukungnya itu. Misalkan
ada beberapa black campaigns atau sesuatu yang itu. Dan akhirnya Cambridge Analytica dihukum ya, gitu ya. Terus sentimen analisis ya, sentimen analisis ini kalau kayak kita punya produk namanya media analytics, itu kita bisa gunakan untuk misalkan tiba-tiba kita pengen tahu orang yang nge-tweet dari tahun 2010 sampai tahun 2021 terkait dengan Fasticom Unsik. Nge-tweetnya itu apa aja, nah sentimennya terhadap Fasticom itu apakah positif atau negatif, kita bisa. Kita punya tools-nya namanya media analytics. Atau prediktif analitik ya, kita memprediksi kira-kira ke depan seperti apa. Ada customer segmentation, ada produk, dan lain sebagainya. Nah ini, jadi tadi yang saya cerita, perusahaan retail bisa menggunakan informasi dari sosial media untuk menganalisis perilaku. Jadi kayak kalau kita sering kayak, teman-teman mahasiswa ini yang paling sering dicari, misalkan di googling gitu ya, tiba-tiba dia nyari beberapa part terkait dengan HP atau dengan casing atau dengan apa, nanti dia bisa ini ya menggunakan sosial media itu untuk yang analytics-nya, nanti akan ada iklan-iklan. Jadi ketika kita nggak buka itu kadang ada penawaran gitu ya. Di manufacture juga sama ya. Jadi kita bisa real time memanfaatkan kondisi atau memantau kondisi peralatan ya. Kalau manufacture itu kan biasanya produknya itu udah massal ya. Misalkan kalau bikin piring atau bikin produk A gitu ya, misalkan mencetak apa gitu ya. Nah itu dia harus memantau terkait dengan peralatannya berkala gitu. Dan itu penting sekali. Nggak boleh ada istilahnya zero mistake ya. Apalagi kalau itu yang di area yang menyangkut nyawa misalkan seperti itu. Nah ini yang tadi saya bilang periklanan dia bisa mengetahui terhadap promosi iklan yang diluncurkan ya. Jadi nanti big data-nya itu bisa digunakan untuk menganalisis bagaimana kecenderungan dari konsumennya. Ya, kalau di pemerintahan hampir sama. Tadi saya sempat cerita, misalkan kayak satu government itu bisa menggunakan big data itu untuk menganalisa apakah ada fraud atau enggak gitu ya. Atau misalkan dia mendapatkan dari sosial media terhadap kepuasan misalkan dari Kemendagri gitu ya. Kita bisa platform analytics ternyata program itu bagus atau enggak. Contohnya misalkan Kementerian Pertahanan. Ketika dia mengeluarkan isu atau program namanya Bela Negara. Itu kita bisa melihat dari setiap orang yang atau komen di misalkan Facebook dan YouTube dan lain sebagainya, itu kita bisa crawling datanya. Nanti kita akan tahu ya, kira-kira sentimennya apakah positif atau negatif gitu ya. Di perbankan juga sama ya, ini juga fraud juga, bahkan di Gojek sendiri, teman saya yang pegang di GoPay ya di Jogja, dia cerita bahwa salah satu yang menjadi concern utama dari mereka adalah fraud juga ya, itu yang gitu ya. Nah ini mungkin banyak sekali contoh terkait dengan penggunaan big data di berbagai bidang dan juga analisanya ya, itu di pemerintahan, di olahraga, di misalkan di bisnis untuk analisa market, after sales gitu ya, dan lain sebagainya. Nah ini terkait dengan big data processing. Nah ini lebih ke kualifikasi kita di big data processing. Nah selanjutnya saya mau ngomong sedikit tentang cloud computing, tapi nanti nggak terlalu banyak. Mungkin kita sudah tahu kalau di cloud computing sekarang juga sudah mulai masif di Indonesia dan banyak sekali misalkan kayak AWS gitu ya atau Google Cloud itu banyak kerjasama dengan kampus-kampus ya untuk memanfaatkan teknologinya gitu ya. Dan salah satu mungkin enaknya kita menggunakan cloud, kita nggak perlu menggunakan resource computing yang harus mahal dulu ya, kita bisa menggunakan sesuai apa yang kita butuhkan, persis seperti pulsa atau listrik gitu ya. Oke, nah ini beberapa top 5 ya cloud computing vendor yang kita bisa lihat, bahkan sekarang juga masih masuk ke Indonesia ya. Ada
Amazon Web Service ya. Amazon, ada Google, ada bahkan sudah ada Google di Indonesia juga. Google Cloud Jakarta sendiri juga ada cabangnya. Microsoft dan IBM, dan ada kayak AliCloud ya, Alibaba gitu ya. Nah itu ada beberapa penerapan dan manfaat dari Big Data. Nah sekarang mungkin saya pengen liatin kantor Jogja buat yang belum ke, ini ada video 2 menit kantor Jogja. Nah, ini kalau kantor kita yang Jakarta atau yang di background saya untuk yang Zoom ini kantor kita ada di sini. Kalau sekarang dia di depan Avenue ya, sekarang ada gedung baru juga. Kalau ini kantornya Tokopedia, jauh lebih besar ya perbandingannya dengan kita, tapi nggak jauh kantornya dari kita, ini yang di Jakarta. Nah, ini mungkin perkenalan terkait dengan 247 ya. Tadi saya sedikit menceritakan tentang teori dan penerapan ya dari Big Data. Nah, kita ngomong terkait dengan 247. Solusi 247 itu aslinya nama PT-nya PT 247. Kita punya brand solusi 247, ada Labs 247. Ini terkait dengan beberapa produk sensor dan IoT. Kalau Insight 247 ini lebih ke arahnya data science ya dan artificial intelligence. Dan kalau ini Data Lens 247 di area pendidikan gitu ya. Nah, kebetulan solusi 247 juga menjadi 5 perusahaan yang kalau nggak salah yang swasta yang masuk ke Pokja kecerdasan artifisial atau yang kita namakan AI yang ada di program pemerintah sampai tahun 2040. Dan kita ini ada beberapa untuk yang ikut kemarin mewakili ke Hannover Messe ya, hampir selama 5 tahun berturut-turut kita salah satu pameran IT terbesar di dunia di Hannover Messe. Terus ada waktu itu ke Australia juga dan di Dubai dengan Gitek ya. Ini kantornya yang di Jakarta, kita sekarang udah hampir sekitar 400 orang. 20% dari kita adalah R&D, kalau partnernya ada 60 lebih dan kliennya juga ada ya, terutama perusahaan telekomunikasi dan kalau sekarang government gitu ya. Ini 247 kita ada di Jakarta dan di Jogja. Tadi kalau video yang tadi ada di Jogja, yang pernah ada kunjungan juga ya dari Fastikom, kalau nggak salah pernah 2 kali, termasuk ke gedung yang baru ya kita. Terus yang di Jakarta ini untuk yang pusatnya. Dan satu lagi sebenarnya di Surabaya, tapi sudah ditutup. Kemungkinan tahun ini akan buka lagi, tapi kita masih menunggu kondisi ya. Ini kliennya dari Solusi 247 ya, yang sudah selama 20 tahun ini kita ada beberapa, terutama untuk yang Big Data ini kita tonjolkan ya. Ini ada beberapa perusahaan dari telekomunikasi. Nah, untuk yang universitas kita sudah ada hampir 40 lebih ya universitas di di Indonesia dan 60 ya jurusan mungkin yang sudah kerjasama dengan kita dan beberapa yayasan kayak Thalassemia Indonesia, asosiasi dan komunitas gitu ya. Tuh. Nah, ini terkait dengan produk Big Data dari 247. Oh, mohon maaf, moderator, saya masih berapa menit lagi ya?
Halo? Suaranya kedengeran? Saya masih ada waktu berapa menit lagi? Tes? Oh ya Pak, sebentar kita lihat di rundownnya. Ya, oke. Jadi ini salah satu produk kita di area Big Data. Ini ada namanya Java. Java ini data management platform di area Big Data. Ya, jadi ini salah satu apa namanya, kalau kita bisa lihat untuk terkait dengan data Java ini. Java ini di apa, di area data management platform, kalau kita lihat di dunia itu yang paling terkenal ada 3 ya. Dulu ada Cloudera dari luar negeri semua, dan di Indonesia mungkin kita bilang kita ya salah satu atau mungkin bisa satu-satunya yang sudah mempunyai data management platform di area big data gitu ya. Terus kita juga punya data terkait dengan data processing-nya, engineering tools-nya yang low code ya. Harapan kita nih nanti bukan hanya engineer yang dia bisa memanfaatkan terkait dengan data engineering. Jadi salah satu part yang paling penting di area big data itu selain dengan data scientist-nya itu adalah data engineering ya. Jadi ya terkait dengan pipeline datanya gitu. Nah, kita juga punya untuk yang hardware dan appliance-nya ya. Kita menggunakan dulu dengan bisa kerjasama dengan IBM dan juga dengan Intel atau dengan beberapa vendor lain yang kita sudah include-kan dengan beberapa data management platform kita kayak Java tadi. Nah, ini untuk yang data analitik dan machine learning tools, ini juga ada namanya Hybrid 247AN. Jadi tinggal drag and drop, jadi sudah web version sehingga nanti memudahkan ya bisa developer atau user untuk bisa memanfaat atau mengolah data atau istilahnya menganalisa data terkait dengan data-data yang sudah ada gitu ya. Nah, ini kita bangun sendiri. Ini ada namanya Medan, Media Analytics juga. Ini Cantel, ini Document Management System. Cantel itu salah satu nama jalan yang kita gunakan untuk produk kita. Dan semua ini sudah kita ajukan HKI-nya ya. Hak kekayaan intelektual untuk namanya dan brand-nya gitu ya. Untuk di area healthcare ini Medis 247. Ini tahun 2019 kita menang di perlombaan APICTA ya. Itu di Asia Pasifik untuk negara-negara terkait dengan big data. Waktu itu tuan rumahnya Cina, dia menang di big data tapi di area music. Kalau kita di area healthcare, nah ini Medis 247. Jadi terkait dengan HL7 ya. Jadi standar terkait dengan data manajemen yang ada di area rumah sakit gitu ya. Jadi pengelombakan misalkan penyakitnya apa aja, nanti untuk yang terkait dengan kamarnya. Jadi semua udah punya standarisasi terkait dengan data manajemen di pengelolaan data di big data di rumah sakit atau di healthcare gitu ya. Nah, ini yang kita kembangkan dari 247 adalah kita data ekosistem di mana ada data itu sendiri. Kita sudah punya beberapa platform dan produknya. Compute engine-nya ada di tadi yang kita ceritakan, ada appliance-nya dan community-nya ya. Jadi waktu itu kita juga menjadi salah satu founder dari ID Big Data, yang hari ini juga kita ada acara ID Big Data dengan Mas Zamzam ya, X247 yang kerja di Rakuten di Jepang. Juga kita menginisiasi ada namanya Asosiasi Ilmuwan Data dengan Universitas Telkom University ya, Pak Andri Alamsah sebagai ketuanya, wakilnya dari kita juga. Nah, kita juga ada namanya Data Launch 247 terkait dengan belajar terkait dengan data itu. Jadi ada sertifikasinya, kerjasama dengan TUF dan lain sebagainya. Nah, ini contoh untuk yang mungkin kalau nggak terbiasa di dunia IT yang di production, ini salah satu GUI dari Hybrid Analytics kita. Nah, ini nanti bisa dimanfaatkan, tinggal drag and drop juga ya, mempermudah jadi low code ya. Jadi kita codingnya akan dikurangi sehingga memudahkan seorang data scientist atau data engineer kalau pengen menganalisa data gitu ya. Nah, ini salah satu big data implementasi yang mungkin kita anggap sebagai the biggest big data implementer in Indonesia. Salah satunya kita di perusahaan telco yang ada di Indonesia yang terbesar.
sekarang sudah 1000 node lebih. Data yang kita kelola itu per hari ada 300 miliar record per hari yang kita proses ya. Misalkan di telco tersebut data percakapan teleponnya, kita pengen lihat revenue-nya berapa dari situ. Misalkan data dari SMS dari semua gitu ya. Terus ada di telco lain juga ada. Nah, ini mungkin kita anggap sebagai salah satu pengelola. Jadi kalau ibaratnya 247 itu bukan hanya ngomongin teori, tapi kita sudah mengimplementasikan, mengoperate ya, ada 1000 node lebih dan memproses datanya harian gitu ya. Nah, ini untuk yang di healthcare tadi ketika kita cerita ada yang ada big data atau data lake di area kesehatan. Ini yang kita pernah menang di Cina kemarin untuk yang medis 247 ya. Jadi FHIR ini dan medical record ya. Jadi dari beberapa device yang atau yang ada di rumah sakit itu kita bisa manfaatkan dan PACS-nya ya gitu. Ini yang medis 247 aplikasinya. Jadi misalkan dokternya nggak harus di rumah sakit, tiba-tiba dia harus pergi ada acara misalkan kunjungan atau acara penting ke Amerika, tapi ada karena dia dokter spesialis misalkan jantung, dia harus memberikan ini jantung apa, sakit apa, dan lain sebagainya. Ini kita memanfaatkan big data itu dan beberapa teknologi kayak machine learning juga, sehingga kita bisa mempunyai ini ya, insight terkait dengan datanya gitu ya. Ini smart building, waktu itu kita ke PD Pasar Jaya yang ada di Jakarta, ada berapa puluh pasar gitu ya, kita bisa monitoring AC-nya dari jauh gitu ya, nggak cuma di kayak smart home aja, jadi kayak mana aja yang mati, AC-nya di mana aja, bahkan termasuk dengan aset manajemennya. Jadi kayak lampu dan semua peralatan yang itu ditaruh di satu tempat supaya kita bisa mengetahui gitu ya. Nah, ini drone traffic management system. Kalau banyak orang mengembangkan drone, kalau kita mengembangkan jalannya ya atau petanya drone. Karena kalau orang mengembangkan drone semua nanti kalau nggak ada yang riset di area petanya, nanti drone itu lewat mana gitu ya. Nah, ini kita ada drone traffic management system yang kita kembangkan dan kerjasama dengan beberapa komunitas dan government. Nah, ini beberapa proyek big data kita yang ada di government ya. Ini ada di Badan Informasi Geospasial gitu ya, terkait dengan tiling server untuk dengan Apache Spark ya. Di Kementerian Keuangan Indonesia kita ini di Kementerian Pertahanan ya. Ini kita menggunakan media analytics, kalau pernah dengar Pak Ismail Fahmi atau drone emprit ya. Nah, itu kita menggunakan itu mirip. Ini di KKP gitu ya, Master Data Management. Ini di Kementerian Riset dan Teknologi. Sama, ini untuk yang di KPK tadi kita cerita ada fraud analytics ya dan media analytics. Terus di BPOM ya, ini ada kita sudah 4 tahun ini menjalankan big data di sana juga. Dan kita juga ada di Kementerian Perhubungan, kita ada project namanya FOD ya, Foreign Object Debris, itu menggunakan computer vision. Jadi kalau misalkan di runway itu ada barang apa aja itu bisa akan ketahuan gitu ya. Misalkan ada kayak oli yang tumpah, atau ada yang barang yang kecil-kecil botol, atau ada mur yang lepas gitu ya. Nah, itu kita bisa menggunakan long range kamera yang kita kita integrasikan dengan FOD punya 247 ya. Ini untuk yang high tech solution, kita sudah punya beberapa riset di area radar yang kita kerjasamakan dengan BRIN, dan ini sejak tahun 2006 ya. Ini juga masuk ke jurnal internasional juga, dan bahkan di beberapa radar kita dipakai oleh Kementerian Pertahanan ya, terutama AL ya, Angkatan Laut. Dan ini juga beberapa kemarin kita ajukan risetnya dengan UI untuk yang antena sama, dan dengan UGM kemarin kita ada LPDP RISPRO ya, kita juga dapatkan gitu ya. Mungkin juga yang kedai reka dan lain sebagainya kita juga ini kan. Ini beberapa high-tech produk yang kita kembangkan oleh 247, makanya kita menjadi salah satu perusahaan yang disebut INHAN ya, industri pertahanan juga gitu ya. Itu ini
hybrid, jadi gabungan antara dengan project atau produk IT dengan hardware yang dikembangkan di high tech tadi. Ini kita bisa monitoring terkait dengan kayak nelayan yang ada di Nusantara ya, misalkan kayak di Natuna kita pasang antena, jadi kayak di Cilacap itu kita bisa live gitu ya di kantor kita untuk bisa melihat kapal apa aja yang masuk, berapa lama dia di sana, dan fast track-nya seperti apa, terutama kapal yang sudah menggunakan AIS ya, Automatic Identification System. Nah, AIS itu seperti ini yang kita kembangkan, dan kemarin kita bawa produk ke Jerman di Hannover Messe. Ini produk sudah mempunyai 2 fitur yang cukup bagus. Yang pertama AIS sendiri, yang kedua SARS ya. Tiba-tiba misalkan, dan ini kecil ya, alat ini sebesar HP, bahkan baterainya juga wattnya kecil, bisa digunakan selama 5 hari. Ketika nelayan itu misalkan ada nelayan di Wakatobi ya, itu salah satu pulau yang dekat dengan Banda di daerah Sulawesi dan Maluku sana, perairan Banda yang dalam, dan dia mencari tuna, tiba-tiba dia hilang dan dia ngasih tombol di sini, karena kalau kita menggunakan pakai sinyal HP itu cuman 5 kilo dari laut aja udah nggak kedetek ya. Nah, ini salah satu teknologi yang diapresiasi pemerintah dan kita harapkan bisa menjadi produk massal ya, nanti yang akan dipakai nelayan yang totalnya ada 900.000 lebih ya, hampir 1 juta yang ada di Indonesia. Karena ini nggak hanya yang kapal besar saja yang punya teknologi, tapi kita kecilkan dan ini bisa dimanfaatkan oleh nelayan yang ada di Nusantara, dan ini lagi benar-benar di endorse sama KKP untuk digunakan oleh nelayan kita. Ini 247 conference yang sudah kita ikuti. Kita beberapa kali juga kerjasama dengan universitas untuk dengan IEEE ya, dengan mengadakan bahkan juga ikut untuk yang summit untuk yang penelitian ya, jurnal jadi hostnya juga dan lain sebagainya gitu ya. Ini 247. Dan ini orang yang beberapa statement terkait dengan 247. Nah, yang terakhir, kita punya komunitas namanya ID Big Data. Silakan gabung ke Telegram yang ada di sana. Dan kita juga punya sertifikasi di area Big Data. Ada Big Data Engineering, Big Data Administrator, sama Big Data Analytics. Dan kalau yang terakhir terkait dengan YouTube, yang ada channel-channelnya dari Big Data sendiri, bisa lihat ke Solusi 247 atau ke ID Big Data gitu ya. Karena dulu kita rutin roadshow ke beberapa universitas yang ada di seluruh Indonesia untuk menjadi pendakwah terkait dengan Big Data. Mungkin itu dari saya. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibnu Abdi Salam atas materi yang disampaikan. Acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya, bisa melalui kolom chat atau open mic, kemudian sebutkan nama dan NIM. Ini ada pertanyaan dari Mbak Rismawati. Menurut Bapak sendiri, seberapa siap Indonesia untuk solusi 247 dan kendala yang mungkin dihadapi ketika menerapkan solusi 247 sendiri? Terima kasih. Seberapa siap Indonesia? Maksudnya untuk solusi 247 atau dikasih mic aja? Ini statementnya agak kurang bisa di ini. Mungkin kepada Halo? Mbak Rismawati bisa open mic. Nah, di sini yang ingin saya tanyakan, ketika solusi 247 itu diterapkan di Indonesia, nah itu seberapa siapkah mungkin perusahaan-perusahaan besar atau masyarakat sendiri ketika solusi 47 itu diterapkan di Indonesia sendiri, dan ketika diterapkan itu kendala seperti apa yang mungkin dihadapi ketika yang
kemajuan-kemajuan yang seperti yang 247 itu diterapkan di Indonesia seperti itu. Oke. Kedengaran itu? Ya. Oke, mungkin kita coba ini ya, terkait dengan penerapan ya, jadi dan juga seberapa siap ya. Indonesia sendiri saya pikir sekarang sudah mempunyai beberapa pokja ya dari BRIN itu sendiri dan juga beberapa kementerian terkait dengan AI ya dan juga big data. Itu ada namanya prioritas riset nasional ya yang dikeluarkan oleh BRIN untuk terkait dengan big data maupun AI, atau kalau di Indonesia kan biasanya diterjemahkan kecerdasan artifisial ya. Itu ada sampai tahun 2040 dan kemarin juga ada konferensinya cukup besar juga yang diadakan di Jakarta, dan saya pikir banyak sekali kampus dan universitas ya itu juga tema atau topiknya juga mengikuti yang ini. Jadi saya pikir pasti akan insya Allah siap ya. Kalau ditanya kesiapan, siap, karena kebetulan pengalaman saya juga untuk yang di Jogja, karena kantor 247 ada di Jogja, banyak sekali beberapa startup yang ada di Jogja itu mengerjakan beberapa proyek dan mereka di-hiring oleh beberapa perusahaan besar yang ada di dunia gitu ya, termasuk dengan riset-riset di area misalkan data science gitu ya. Jadi bikin datasetnya atau terkait dengan riset dengan kolaborasi pentahelik ya, kayak UGM dengan AWS, dengan ini dengan MIPA UGM ya, dengan beberapa startup yang ada juga gitu ya. Mereka bikin beberapa produk atau beberapa penelitian terkait dengan kecerdasan artifisial, dan itu juga sudah dilakukan gitu. Jadi harusnya kalau siap, insya Allah siap. Justru Mbak Rismawati juga ya belajar yang rajin dari kampus, nanti kalau bisa teman-teman mahasiswa nggak cuma banyak gamenya ya sekarang ya. Jadi kalau keluar tuh, kalau di dunia IT sekarang lumayan banyak ya. Kalau di big data itu ada banyak profesi yang dicari, misalkan big data administrator atau kalau dulu sysadmin gitu ya. Terus nanti ada data engineer gitu ya, ada data scientist gitu ya. Dan kalau di area big data juga selain terkait dengan itu, mungkin kalau yang sudah di arahnya cloud ya, kayak misalkan kayak Gojek atau Tokopedia, itu mereka punya orang yang pegang servernya namanya reliability server gitu. Jadi yang suka main di area IT, banyak sekali posisi-posisi pekerjaan di area big data, dan kalau ditanya gaji, silakan searching sendiri, cukup besar gitu ya di area sana gitu. Jadi harus ready ya gitu. Mungkin itu Mbak Risma dan Mbak moderator ya untuk jawaban saya. Ya, menurut saya sih fahmus soal itu, memahami soal itu sudah 50% jawaban ya. Jadi saya tadi makanya saya tanyakan langsung ya. Saya nggak tahu benar atau enggak, tapi paling nggak mewakili lah jawaban saya. Bagaimana Mbak Rismawati, sudah selesai? Terima kasih. Kemudian ada pertanyaan dari Diah Nilam Cahya. Untuk rekrutmen karyawan di company Bapak, bagaimana kira-kira prosesnya? Apakah bisa jadi ingin magang di sana? Kita rekrutmen sekarang hampir setiap hari ya. Banyak sekali untuk program rekrutmen terkait dengan karyawan. Silahkan searching nanti Solusi 247 di Instagramnya, Facebook dan YouTube ya, maupun Twitternya. Dan kalau magang nanti ini saya kasih ini ya, alamat emailnya HRD. Nanti bisa langsung email posisinya apa, pengen magang apa, dan berapa lama nanti dari mereka. Kebetulan banyak juga dari kampus-kampus lain yang melakukan magang gitu ya. Tapi Solusi 247 mempunyai ketentuan, dan karena sekarang pandemi ya, jadi agak belum tentu orang yang magang juga bisa ke Jogja juga. Tahu-tahu ada penyekatan ya misalkan atau apa. Nanti email saja, nanti divisi HRD dan
corporate solusi ya. Ini saya tulis 2 email, nanti bisa menanyakan terkait dengan magang di sini. Baik, mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya? Dari Wafik Hana Al-Hafiz, apakah alat AIS untuk nelayan tadi saat ini sudah digunakan secara umum? Lalu harga yang dipatok apakah terjangkau oleh para nelayan tradisional atau alat tersebut didistribusikan oleh pemerintah? Itu pertanyaan bagus dari Mbak Wafik. Kebetulan karena ini produk, sorry ini namanya cewek apa cowok ya, Wafik Hana Al-Hafiz ini. Kalau Al-Hafiz harusnya cowok ya. Kalau Hafiz, oh ya sorry. Oke, mohon maaf Mas ya. Saya harus hati-hati nih kalau dengan mahasiswa atau mahasiswi Fastikom ya. Banyak yang hafal Quran soalnya. Karena kebetulan teman saya di sana dosen anaknya Pak Asin, ada yang kenal? Pak Asin Wijaya, Mbak Maurisa ya, itu juga Hafizoh ya. Nah ini apakah untuk umum kita haruskan seperti itu, Mas Wafik ya. Kita harap ini lagi kita perjuangkan untuk bisa dipakai secara umum dan diproduksi massal. Dan sekarang kita mencoba untuk beberapa sertifikasinya seperti yang TKDN ya, tingkat komponen dalam negeri, supaya itu harus dipakai oleh nelayan kita. Dan harganya ini jauh lebih murah daripada 2 fitur yang dibeli dari luar negeri. Karena kita sudah mewakili AIS yang kelas B ya. AIS kan ada 2 kelas ya. Dan yang pertama itu AIS A, yang ini yang AIS B, dan kita lagi kerjasama dengan KKP, bahkan ketemu dengan Pak Menteri juga, Menteri yang sebelumnya dan yang baru juga ya, karena ada beberapa pergantian, supaya ini bisa didistribusikan oleh pemerintah atau bagaimanapun, karena mereka sangat mengendorse untuk digunakan oleh nelayan. Karena nelayan kita itu belum punya surveillance system ya, jadi mereka kadang itu mengandalkan bintang gitu. Nelayan tradisional itu mengandalkan bintang untuk pergi kemana. Jadi Anda bisa membayangkan AIS ini bisa menjadi semacam kayak GPS tapi di laut gitu ya. Sehingga nanti sah bandar itu dia bisa mengetahui nelayan ini posisinya di mana gitu ya. Misalkan Mas Wafik ini ada di Wonosobo tapi dia pergi ke Dieng gitu ya, muter-muter bingung ya, nggak tahu. Dia butuh bantuan dari pemerintah dan ngasih message gitu ya di aplikasi yang ini. Ini karena kan ada 2 ya. Jadi ada perangkatnya, terus ada aplikasinya. Bisa menggunakan smartphone biasa itu bisa diinikan gitu ya. Jadi doakan ya, ini doanya para mahasiswa yang lagi belajar dan para hafiz-hafidhoh ya. Ini doanya makbul nih, moga-moga produk kita ini dipakai ya. Karena ini sudah sangat diapresiasi, bahkan kita kerjasamanya itu waktu itu dengan LPTK Wakatobi itu mendapatkan lencana apa gitu dari Presiden ya 247 dengan LPTK Wakatobi, karena untuk wahana untuk keselamatan nelayan gitu ya. Gitu. Seperti itu Mbak. Ya, baik Pak. Ini juga ada pertanyaan lagi dari Muhammad Fatah. Ada tips nggak Pak buat belajar Big Data supaya bisa lebih mudah dipahami? Atau mungkin ada rekomendasi bukunya Pak buat belajar? Terima kasih. Nah, banyak ya beberapa ini. Paling tidak Anda tergabung di komunitas ID Big Data dulu. Nanti ada cari aja ID Big Data gitu ya. ID Big Data itu sebentar. Grupnya ini ya, nanti bisa join ke grup ID Big Data. Hari ini juga ada, nanti lihat aja di ininya, bisa dilihat di ininya juga di YouTube ya, kalau belajar dari mana
nanti karena big data ini lebih banyak kampus juga yang belum menjalankan atau mempunyai lab untuk big data, karena kan ada computing resource gitu ya, paling tidak untuk bisa mencoba terkait dengan big data. Nanti dari sisi mananya, karena cukup luas dan nanti paling tidak kalau tergabung dengan grupnya bisa nanya-nanya dan lain sebagainya untuk ya nanti sekarang semuanya ini kok kita bisa lihat, kita googling di YouTube juga sudah mulai banyak gitu ya. Jadi kayak saya aja sekarang kayak kemarin mesin cuci rusak ya, airnya nggak bisa keluar, melihat di YouTube searching gitu muncul kok beberapa nggak nyambung, tapi maksud saya sekarang apa aja pasti ada di ini, tinggal bagaimana Anda ketemu dengan orang-orang yang memang di komunitas itu gitu ya. Begitu Mbak. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Dan mohon maaf untuk peserta yang lain yang mungkin bertanya, karena waktu telah selesai, mungkin bisa disambung lagi di kesempatan yang lain. Acara yang selanjutnya yaitu penyerahan secara simbolik cenderamata yang akan diserahkan oleh Bapak Nahar Mardiantoro MKom selaku Ketua Program Studi Teknik Informatika kepada Bapak Ibnu Abdisalam. Kepadanya kami persilahkan. Baik. Pak Ibnu, terima kasih atas sharing, atas ilmu, atas pengalaman yang diberikan kepada teman-teman mahasiswa, kepada khususnya aktivitas akademika di program studi teknik informatika. Semoga dan pastinya ini bermanfaat Pak Ibnu. Dan amin. Sedikit ucapan terima kasih dan cenderamata dari teman-teman mahasiswa. Ini simbolisnya dan insya Allah akan dikirim secara offline melalui kurir. Sekali lagi terima kasih Pak Ibnu. Semoga kita bisa segera bertemu secara offline langsung dan teman-teman juga bisa berkunjung ke Solusi 247. Kita bisa bahkan magang mungkin Pak Ibnu untuk teman-teman mahasiswa. Insya Allah Pak Nahar, ya saya sudah kangen dengan Carica dulu di bawah Carica. Siap, terima kasih banyak. Ya, terima kasih. Saya izin live dulu. Terima kasih Pak Ibnu. Terima kasih semua. Maaf Pak Ibnu. Halo. Sebelum live mau kita foto bersama dulu untuk kenang-kenangan. Boleh. Siap. Aduh, nih foto bersama guys. Foto bersama. Mungkin teman-teman yang belum on kamera bisa on. Ya, nanti saya dikirim screenshotnya ya. Biasa buat sosial media. Siap. Satu, dua, tiga. Oke, 1, 2, 3. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih kepada Bapak Ibnu Abdisalam. Terima kasih Pak Ibnu. Ya, terima kasih Pak Nahar. Saya izin pamit dulu. Siap, terima kasih. Memasuki acara selanjutnya, yaitu pemaparan materi mengenai artificial intelligence yang akan disampaikan oleh Bapak Insinyur Wira Satyawan, CISA CISSP dari BISA AI. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Moderator, Pak Nahar, salam kenal. Hari ini saya mewakili PT BISA AI untuk bisa share sedikit slide dari kita. Saya harapkan hari ini mungkin kita lebih banyak buat diskusi karena walaupun topiknya kecil, maksudnya spesifik AI, tapi diskusinya bisa luas ini. Jadi
untuk bisa menggali lebih banyak materi atau insight, mungkin nanti kita banyak ke diskusi. Mungkin ada beberapa slide yang saya mau share sedikit di sini, sebentar. Saya udah bisa share screen belum ya? Oh iya. Bismillah. Jadi pada hari ini kita coba diskusikan mengenai AI pada revolusi industri 4.0. Mungkin dua kata ini, AI dan revolusi industri, sudah sering didengar ya. Jadi mungkin saya lebih banyak untuk membuka cerita aja bagaimana sih sebenarnya AI dan revolusi industri ini. Karena sesuatu ilmu penerapannya itu ya kita akan melihatnya adalah pergerakannya di industri itu sebenarnya lagi di mana. Jadi kalau di sini saatnya adalah revolusi industri 4.0. Mungkin sedikit cerita tentang saya. Mungkin ini kalau saya ceritain juga mungkin bisa panjang banget. Mungkin sekilas saja. Jadi saya mulai berkecimpung. Jadi mungkin ini karena banyak teman-teman mahasiswa, jadi saya ingin menunjukkan bagaimana sih sebenarnya kalau kita mau membuild karir, melihat ke depannya, itu apa sih sebenarnya yang harus dilihat dan harus diperhatikan. Mungkin sedikit tentang istilahnya biografi atau perjalanan yang mungkin saya coba share, bahwa saya dulu pertama kali join itu di Indonesia Online Access, jadi product development Indonesia Online Access itu di perusahaan Lintasarta, jadi joint venture antara perusahaan Telkom, BI, sama Indosat ya waktu itu ya. Kemudian saya bergabung dengan perusahaan multinasional, Cable and Wireless Omnes. Di situ saya spesialis di jaringan dan security engineer. Nah, mungkin produk, karena kita pakai produknya itu Cisco Checkpoint, jadi kita mendeliver produk ini. Jadi kemudian ternyata untuk bisa mengkualifikasi saya atau bisa menunjukkan bahwa kita punya kemampuan sebagai network engineer, nah itu ada kebutuhan sertifikasi. Jadi mau nggak mau saya harus ikut dulu, ada sertifikasi yang diarahkan dari perusahaan, itu dari Microsoft. Jadi sampai saya ada beberapa sertifikasi engineer ya. Di Microsoft itu ada Microsoft, mungkin yang dulu tuh zamannya ada Microsoft NT, Windows 2000, jadi Microsoft Certified System Engineer. Kemudian karena berhubungan dengan network, jadi saya harus qualified di Cisco Certified Network Associate. Nah, kemudian saya bergabung dengan security consultant di US selama 3 tahun. Di situ ternyata juga sama, industrinya juga mau melihat bahwa kita harus certified untuk bisa dilihat kredensialnya. Jadi mungkin teman-teman di sini juga nanti kalau misalnya sudah memutuskan mau masuk ke track apa, itu kita harus memperlihatkan kredensial kita tuh, kita kita tuh punya value dan punya knowledge di mana. Nah, di sana saya mendalami lagi mengenai network, cukup sampai Cisco Certified Network Professional. Jadi saya tidak sampai ke engineer yang buat jaringan. Kemudian saya melanjutkan mengenai dengan Microsoft Certified System Engineer lagi, yang terakhirnya. Kemudian tidak kalah pentingnya, saya menyelesaikan sertifikasi buat Information Security Professional. Jadi ada CISSP di situ. Setelah kembali ke Indonesia, saya memulai mengcover Middle East and Asia. Jadi ada sebagai business manager juga di situ, kemudian jadi technical consultant. Terakhir saya di Schlumberger 2010 mengharuskan saya ikut untuk Certified Information Security Auditor. Karena saya menjadi DevOps-nya IT Security Manager untuk Middle East and Asia. Jadi kita ada 3 region, Asia, Middle East and Asia,
kemudian Europe sama Amerika. Jadi koordinasinya di 3 region ini. Sekarang dan berikutnya saya banyak beberapa membuat beberapa kegiatan. Primarily-nya saya di konsultan ya. Kemudian ada bisnis keluarga, mengembangkan food and beverage business, kemudian startup dan kegiatan digital lainnya itu ada digital marketing, kemudian kesehatan, kemudian wisata, kemudian payment, juga termasuk di kesehatan rumah sakit. Nah, di tahun ini saya aktif di platform wakaf. Jadi kita punya, bukan platform wakaf, saya aktif di wakaf teknologi yang diwakafkan ke bersedekah.com. Jadi saya mengelola wakaf teknologi yang diserahkan oleh satu company untuk bisa dikelola menjadi platform buat semua. Jadi siapapun boleh pakai untuk wakaf, donasi, zakat itu di bersedekah.com. Jadi salah dua yang terbesar customer kita itu adalah bukan customer yang memanfaatkan platform ini itu dari Badan Wakaf Indonesia, kemudian dari Basnas Indonesia. Jadi saya rasa dari dua trusted agen bersedekah ini, saya rasa harusnya sudah bisa mencerminkan kita bisa mengembangkan bersedekah.com ini sebagai open platform buat orang-orang atau lembaga yang punya keinginan untuk mempromosikan atau membuat program donasi, zakat, bahkan korban mungkin di bersedekah.com. Terakhir kegiatan saya, kita lagi mengembangkan artificial intelligence ecosystem. Jadi kita buat asosiasi yang menghubungkan seluruh komponen AI. Di sini komponen AI ini ada akademisi, ada mahasiswa juga di situ, ada industri, kemudian ada vendor-vendor atau prinsipal yang berkecimpung di atau terlibat di pengembangan AI. Jadi kita mengembangkan namanya asosiasi AI ecosystem, IAIE. Mungkin nanti kalau ada yang berminat boleh join di asosiasi ini juga. Sebelumnya beberapa tahun ini saya aktif sebagai board founders untuk drone surveillance service. Tapi utamanya sebenarnya beberapa tahun ini lebih banyak membantu untuk mengembangkan AI for everyone. Jadi dari Bisa AI itu kita punya misi adalah mengembangkan AI for everyone. Kemudian kita mendapatkan support dan dukungan dari asosiasi untuk bisa mengembangkan AI ini di dalam ekosistem. Jadi kita melihat bahwa AI ini akan mengedrive semua kegiatan bisnis yang ada di dunia. Dan ini adalah kesempatan Indonesia untuk bisa mempunyai kompetensi dan punya kontribusi yang signifikan ke dunia. Jadi saya rasa mungkin ini mungkin kesempatan yang diberikan oleh Allah supaya kita Indonesia itu bisa dikenal lah. Jadi bukan hanya dikenal karena jumlah penduduknya banyak, tapi juga dikenal dengan jumlah talent AI-nya yang banyak. Karena menurut banyak penelitian atau banyak permintaan, itu tahun 2020 ini, kita itu kalau nggak salah butuh sekitar 2 juta data scientist. Ketersediaannya sendiri, ya tahu sendiri, itu sangat langka sekali. Bahkan di Indonesia yang jumlah penduduknya banyak, yang mungkin mahasiswa juga banyak mungkin ya, itu masih banyak kebutuhan ini istilahnya tidak terpenuhin lah. Jadi kalau misalnya kita melihat bahwa kebutuhan data scientist ini dari tahun lalu 300 ribuan sampai sekarang dibutuhkan sekitar 2 jutaan, itu seolah-olah pandemik ini memberikan sesuatu hikmah ya, bahwa sebenarnya data scientist ini kan tidak harus bekerja di on-site. Jadi bisa dilakukan di mana aja, karena memang yang dikerjakan adalah pemikiran, kemudian menggunakan infrastruktur yang bisa virtual. Jadi kita melihatnya bahwa atau menyetujui atau menggarisbawahi bahwa penelitian yang dilakukan para teknologi research sebelumnya bahwa AI akan
bisa menjadi primadona itu sepertinya sudah mulai kelihatan. Dalam artian kebutuhan-kebutuhannya itu sudah mulai kelihatan. Karena beberapa tahun lalu itu kita punya, saya pernah hadir di research conference mengenai ini, itu disebutkan bahwa nanti 3-5 tahun lagi disebutkan bahwa perusahaan-perusahaan atau industri itu akan require untuk produk yang dipakai oleh mereka itu harus ada AI enable-nya atau ada AI modulnya. Jadi mau nggak mau atau AI yang bisa dipakai. Jadi benar-benar AI ini akan menyentuh ke seluruh aspek daripada teknologi digital kalau kita lihat ya. Jadi AI itu bukan hanya sekedar teknologi informatika, mungkin jadi AI itu nanti akan setara dengan teknologi informatikanya sendiri. Karena AI itu bisa menyambung ke aspek-aspek kehidupan yang lain. Makanya kita melihat bahwa AI itu menjadi ekosistem. Nah, dari revolusi industri sendiri, ya mungkin udah banyak yang belajar di sini, di kampus juga mungkin belajar sendiri. Kita melihat bahwa sebenarnya kenapa kita namakan revolusi industri, karena ada sesuatu yang men-trigger itu menjadi leap, mengakselerate gitu ya. Kayak misalnya pertama, yang kedua, ketiga, mungkin yang keempat ini, teknologi digital itu benar-benar, atau cyber itu benar-benar banyak, seperti yang diceritakan tadi Pak Ibnu ya, itu banyak banget yang merubah sistem yang ada gitu. Jadi kalau misalnya mungkin ada automation atau computer automation, secara sistem sendiri teknologi kita tuh banyak yang digunakan. Jadi mungkin dalam bentuk semacam modern smart teknologi tadi kalau disebutkan Pak Ibnu, ada banyak proyek-proyek yang beliau dapat ya dari pemerintahan maupun dari luar, maupun dari dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, ini kita melihatnya mungkin ini karena mungkin saya merasa bahwa oil itu, ya kebetulan saya waktu itu join Schlumberger itu, sampai sekarang pun Schlumberger masih sebagai oil service company number 1 di dunia ya. Jadi walaupun seperti itu, Schlumberger sekarang melihat bahwa oil itu adalah harus dicari lagi yang lain. New oil-nya harus dicari. Jadi kalau di sini kita melihatnya sebagai teknologi digital, data is the new oil. Bahkan di oil services company sendiri, mereka juga melihat bahwa kepentingan mengenai AI dan data. Jadi mereka juga bikin, yang saya ikutin itu sekarang mereka bikin semacam open AI gitu ya. Jadi open source buat orang bisa mengolah data tentang oil atau memvisualisasikan oilnya sendiri. Kemudian ada bentuk new oil yang lain. Jadi kalau boleh dibilang data is the new oil. Nah ini kalau kita coba gali lebih jauh dari number gitu ya, ini di recounter.net, ini masif sekali ya data di dalam sehari. Jadi kalau kita lihat Twitter, tadi disebutkan juga oleh Pak Ibnu, di Facebook, ini data ini nggak mungkin akan dibiarkan orang, pasti akan digunakan somehow. Nah digunakannya pasti mereka akan melihat itu kegunaannya itu akan punya benefit atau value, economic value nggak buat perusahaan. Nah itu ini kesempatan buat para data scientist, mungkin di awal-awalnya adalah big data analytic untuk bisa mengolah data ini. Jadi mungkin nanti saya coba lihat lagi sebenarnya big data sama AI itu atau data scientist itu sebenarnya hubungannya seperti apa sih? Nanti kita lihat. Jadi ini sebenarnya opportunity yang kita lihat, mungkin yang sudah biasa dilihat sama teman-teman juga. Tadi disebutkan juga Google sampai mengetrack kita pergi kemana. Itu sebenarnya ini opportunity, tapi juga menakutkan gitu. Sampai dia tahu saya kemana. Coba tapi mungkin kalau kita nggak ada sesuatu yang ditakutkan, mungkin it's okay ya. Tapi kalau misalnya kita punya sesuatu, kok ada orang yang istilahnya ngikutin saya terus nih, nah mungkin jadi masalah yang seperti itu. Ya mungkin intermezzo sedikit, pernah somehow saya lagi diskusi tentang tentang teroris gitu ya di mobil gitu ya. Kemudian kita diskusi gitu, pada saat sampai di rumah, somehow kita buka browser kita, itu halaman pertamanya itu adalah tentang teroris. Jadi di teknologi ini kita benar-benar
nggak tahu apa yang disimpan di mobile device kita, di komputer kita, di laptop kita, itu bisa terekam dan bisa masuk ke data in a day yang seperti ini. Kemudian tadi sudah disebutkan data is new oil. Jelas sekali kalau misalnya kita berbicara tentang AI itu kan artificial intelligence yang mencoba membuat visualisasi kecerdasan berdasarkan manusia. Jadi kalau manusia itu kan bisa menjadi pintar atau menjadi tahu itu karena belajar. Nah, mungkin cara belajar kita beda. Kalau di AI dia belajarnya dengan data. Jadi data ini benar-benar vitamin yang harus benar-benar dimakan lah sama si AI. Semakin banyak data yang ada itu dilalap semua, dan itu bisa mendapatkan presisi pembelajaran dari sistemnya sendiri nanti, atau bentuknya di sini kalau di AI akan dibentuk suatu model atau sistem yang perform itu maksudnya dari sisi akurasi, bahkan mungkin akurasinya lebih baik daripada manusia itu sendiri. Nah, ini sedikit ada sejarah ya, mungkin sejarah dari AI. AI itu sebenarnya awalnya dari mana sih orang melihatnya? Mungkin dulu-dulunya udah pernah dikenal juga, cuman diformulasikan itu oleh John McCarthy 1956. Jadi memodelkan proses berpikir manusia. Kemudian dia pada saat itu juga kan sudah ada dimulainya mesin ya. Jadi bagaimana mesin itu bisa menirukan perilaku manusia. Kemudian dilanjutkan tidak terlalu lama dari masa itu hampir 30 tahunan ya. Kemudian mulai dia buat penelitian dengan aplikasi berdasarkan instruksi pemrograman. Karena memang sudah mulai tahun 87 itu pemrograman, bahkan internet sudah mulai 2 tahun berikutnya internet sudah mulai ya tahun 89. Jadi kalau dilihat bahwa kita diharapkan mempunyai sistem yang diupayakan supaya sistem itu dapat berperilaku seperti manusia. Bahkan terakhir saya baca berita, mungkin belum saya bisa share di sini, berita tentang ada profesor di Cina, dia berusaha membuat karena banyak sekarang mahasiswa atau siswa itu belajarnya online, nah dia membuat suatu virtual student di universitasnya dia, seolah-olah ini student ini benar-benar the real student. Dia benar-benar belajar di kelasnya itu. Jadi dia berusaha diinteraksikan dengan teman-teman, ada yang student di situ. Jadi Jadi seolah-olah dia membuat virtual student lah di situ. Jadi dia melihat perilaku manusia pada saat belajar itu gimana yang dia selidiki. Nah, ini kalau dari AI sendiri, kalau kita lihat dari irisannya, memang AI itu banyak sekarang itu di-drive dari big data seperti yang cerita Bapak Ibnu tadi ya. Big data itu terus terang akan banyak mempengaruhi kebutuhan dari data science. Karena big data ini banyak menggunakan data yang masif gitu ya volumenya, dan dia fokus di analitiknya saja. Jadi kalau data science, dia benar-benar include big datanya, tapi more than that. Jadi bisa forecasting, jadi bukan profiling data science-nya, bukan profiling data saja, visualisasi data saja, tapi lebih ke arah kira-kira nanti bentuknya ke depannya seperti apa. Bahkan baru-baru ini saya ada diskusi dengan teman konsultan juga di dunia industri ya. Nah, dia cerita bahkan sekarang Pak Wira itu sudah ada yang namanya nowcasting. Nowcasting itu adalah melihat data itu sekarang itu kayak apa sih sebenarnya. Nah, misalnya contohnya yang lagi marak sekarang, nowcasting tentang penyebaran virus corona misalnya ya. Mungkin saya juga nggak mau jadi momok juga virus corona ini. Jadi contoh aja, jadi virus corona ini sekarang ini perkembangannya seberapa besar sih? Kalau melihat dari yang ada tuh trending kebanyakan ya. Tapi dia bisa melihat virus corona ini hari ini terjadi atau di casting terjadi beberapa orang yang infeksi. Nah, itu bisa dibikin nama dia. Jadi kalau misalnya dari data yang history, dia bisa bikin forecasting. Dari forecasting itu bisa dibalikin ke kondisi sekarang.
Nah, kemudian contoh yang kedua misalnya yang kita lagi ada kerjasama itu misalnya dengan mall gitu misalnya. Jadi kalau kita punya data pengunjung mall, kemudian dari data pengunjung mall kita forecast-kan dengan pandemik sekarang, kemudian ke depannya gimana, itu kita bisa lihat hari ini nih pengunjung mall itu kira-kira berapa ya. Jadi bukan real ya. Jadi kalau real traffic, ya kita bisa lihat datanya, bisa divisualisasikan berapa banyak yang masuk. Tapi ini lebih ke arah now casting istilahnya. Jadi dengan ada now casting ini, diharapkan dia bisa melakukan sesuatu pada saat ini. Jadi kalau misalnya forecasting, kita bisa melihat ke depannya seperti apa, kemudian bisa dengan data yang dapat di depan itu kita harus melakukan apa supaya misalnya mendapatkan jumlah pengunjung yang lebih bagus misalnya kalau tadi dari sisi mall. Kemudian apa yang harus dilakukan? Nah, kalau now casting kita harus melakukan apa pada saat ini? Misalnya melakukan promo atau melakukan SMS broadcasting kalau buat mall tadi ya. Nah, itu contoh-contoh dari keilmuan dari core di AI-nya. Nah, dari sisi yang full di artificial intelligence itu adalah machine learning yang lagi ngetrend sekarang ya. Pembelajaran mesin itu adalah cabang dari mencakup perancangan, jadi fokus ke algoritma untuk dapatkan menggunakan data empiris. Nah, kalau deep learning itu dari algoritma itu dia bikin permodelannya. Dari pemodelannya ada fungsi-fungsi non-linear, bahkan mungkin yang kadang-kadang ini memang benar-benar kemampuan dari untuk membuat fungsi transformasinya harus mempunyai kemampuan matematik yang tinggi. Tapi untuk bisa menggunakan kita paling tidak mengerti saja bahwa fungsi transformasi, fungsi statistik, fungsi matematika itu kita ngerti. Ya memang ini butuh banyak belajar, namanya juga deep learning ya. Makanya kita juga harusnya bersyukur untuk bisa membuat orang supaya bisa berpikir artifisial aja, rumus-rumusnya tuh nggak tanggung-tanggung gitu, berlapis-lapis gitu ya. Nah, sementara kita dikasih Allah pemikiran atau bisa berpikir itu ya kayak gitu aja, nggak usah rumit-rumit. Kalau mau gini tinggal kita berpikir. Ya, alhamdulillah kita bisa belajar AI ini, kita bisa juga melihat diri kita sendiri. Nah, peranan dari AI di revolusi industri ini sebenarnya ada beberapa contoh yang kita lihat sekarang yang lagi banyak dipakai itu adalah natural language processing. Tadi dari presentasinya Pak Ibnu juga ada di sisi projects-nya, yaitu ada chatbox. Jadi bagaimana kita berkomunikasi dengan customer service misalnya, atau customer care, atau customer representative, itu seolah-olah kita berkomunikasi dengan manusia. Nah, itu fungsinya chatbox. Kemudian juga ada machine translation. Jadi bagaimana kita membuat satu kalimat gitu ya, menjadi struktur bahasa Inggris misalnya. Jadi pernah juga saya kemarin chatting dengan satu website dengan chatbox. Pada saat lagi chat itu saya melihat ada kayak narasi bahwa dia dikonvert ke bahasa Cina. Jadi bahasa yang saya chattingkan itu langsung dikonvert sama dia ke bahasa yang lain, struktur bahasa yang lainnya. Kemudian ada text classification. Tadi juga disebutkan Pak Ibnu, ada proyek-proyek kayak emotional, predictive analysis, text. Jadi sentimen gitu ya. Jadi text classification itu kita bisa ada emosi, ada kelas-kelas yang lainnya. Juga ada kegiatan text to speech. Jadi dari kita ngomong itu langsung dirubah ke dari kita ketik kita langsung berubah ke suara, kemudian dari kita ngomong berubah ke gelombang suara. Nah, ini ada satu contoh aplikasi lagi, ada prediksi tadi saya sudah sebutkan bahwa dia punya kemampuan yang baik dalam melakukan prediksi. Memang yang AI itu diharapkan seperti itu. Jadi bukan tukang ramal ya, tapi dalam memutuskan sesuatu kita harus kira-kira akibat dari keputusan kita itu sebenarnya apa. Jadi posisi AI sebenarnya seperti itu. Dia bisa melakukan prediksi dan estimasi. Jadi kemudian ada analisa, kemudian ada estimasi tadi yang saya sebutkan hasil tonase ataupun hasil laut misalnya, yang tadi saya sebutkan mengenai traffic di mall. Itu salah satu beberapa contoh saja. Juga di computer vision itu ada detection and recognition. Itu bagaimana kita bisa mendeteksi, mungkin ada banyak pernah melihat teman-teman dari mahasiswa atau bisa melihat ada
kamera-kamera di mall gitu ya. Mereka bisa memprediksi suhu badan kita, kemudian juga bisa melihat bahwa kita pakai masker atau tidak gitu. Jadi yang sudah diterapkan juga misalnya ada lagi yang lainnya mobil. Jadi kemarin kita juga di sini juga kita mengalami ada efek dari elektronik tilang. Kemarin ada bagian dari transportasi kita ketangkap ditilang karena pada saat dia lewat di jalan itu dia lagi nerima telepon, tilangnya langsung elektronik dikirim ke kantor bahwa kamu ditilang. Kemudian dari sisi kesehatan kita bisa melihat sebenarnya bisa dilakukan oleh manusia, cuman iterasi dan ketahanan manusia untuk melihat laporan dari ronsen misalnya atau dari hasil lab itu kan terbatas. Jadi dengan ada otomasi ini deteksi itu bisa lebih akurat. Bahkan lebih heboh lagi ada self-driving car. Mungkin ini nanti bisa diskusin lagi. Juga aplikasinya di transportasi dan lokasi mungkin ini sudah berjalan. Mungkin tidak berasa bahwa itu ada AI-nya. Sebenarnya kalau misalnya mau dilihat penerapan AI itu di Google ada semua. Karena memang Google kan mengandalkan data. Jadi data-data yang ada di Google itu kebanyakan digunakan kita bisa lihat itu bagian dari penerapan AI, walaupun mungkin ada analitik atau big datanya ya. Nah, ini saya sedikit share yang selalu saya perhatikan, yang kebetulan juga waktu saya di Schlumberger itu subscribe ini ya setiap tahun, dan kita sebagai teman-teman yang bergelut di bidang teknologi, kita selalu merefer ke sini. Jadi kalau kita lihat ini di Juli 2020 itu most of the emerging teknologinya itu selalu ada AI-nya. Jadi agak menakutkan memang ya. Dalam artian orang-orang ternyata memang di seluruh dunia itu memang fokusnya lagi di AI gitu. Jadi mungkin nanti teman-teman bisa lihat kalau misalnya mau melihat apa aja sih trending topik, boleh. Saya bukan mau endorse Gartner, tapi karena memang saya pakai ya. Jadi mungkin ada benefitnya juga buat teman-teman melihat bahwa teknologi-teknologi yang ada itu kalau bisa dilihat di Gartner. Apa menurut Gartner? Kalau kita karena teknologi itu kan banyak, nggak semuanya kita bisa tahu detailnya. Jadi kita baiknya ada yang bisa kita jadi referensiin. Jadi saya mau punya produk pun, nanti target saya bisa masuk ke produk review-nya Gartner. Karena dengan itu kita dapat peer review-nya dari Gartner, bahwa kedepannya teknologi kita ini kira-kira bisa sustain nggak di market. Itu untuk untuk feedback kita. Tapi di marketnya sendiri itu akan jadi recognize. Oh, produknya Pak Wira canggih nih, bisa masuk ke Gartner. Itu akan menjual dengan sendirinya secara produk. Nah, saya lihat ini hype cycle for emerging technologies ini kita lihat. Jadi jangan segen-segen. Ini saya sedikit kampanye bahwa bolehlah perhatikan berkarir di AI, terutama di data science ya, karena kebutuhan di Indonesia sendiri, apalagi di dunia itu eksponensial kebutuhannya. Kalau boleh saya share sedikit, ini udah lebih spesifik banget di dunia ya, mungkin di Indonesia belum terlalu. Jadi 2017 itu growth-nya itu bisa sampai 10 kali. Ini bahkan di 2020 sampai 2030 lebih heboh lagi kebutuhan data scientist di dunia ya. Jadi data scientist ini tidak harus dari orang teknologi saja sebenarnya. Jadi misalnya kita lihat, saya misalnya bergerak di bidang ekonomi atau di bidang healthcare atau di bidang yang lain, tapi saya harus punya keahlian di data scientist. Nah, itu bisa menjadi nilai lebih sendiri. Kayak dokter spesialis lah. Jadi kalau misalnya dokter, itu saya dokter nih. Oh ya, Bapak spesialisnya apa? Oh, saya spesialisnya di healthcare. Saya data scientist nih. Bapak spesialisnya di mana? Oh, saya spesialisnya di ekonomi. Jadi kemampuan data scientist ini kita melihatnya bahwa harus dipunyai oleh semua pihak yang berhubungan dengan cyber, terutama dengan teknologi atau data. Saya rasa itu mungkin, maaf kalau terlalu panjang ceritanya,
Boleh nanti saya kembalikan ke moderator. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan. Terima kasih kepada Bapak Wira Setiawan. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Dari Imam Kusuma. Saya adalah apa kesulitan dalam mengembangkan AI di Indonesia sendiri? Monggo, Pak. Maaf, bisa diulang, Mbak? Pertanyaan saya adalah, apa kesulitan dalam pengembangan AI di Indonesia sendiri? Oke. Jadi sebenarnya kesulitan itu tantangan buat kita. Jadi makanya kita bikin yang namanya bisa AI itu. Jadi kita melihat bahwa AI for everyone ya. Jadi harapan kita AI itu buat siapa aja. Jadi kalau memang nanti ada minat dari teman-teman sini bisa ikut di event-eventnya tampil.id. Itu banyak berdiskusikan mengenai implikasi atau aplikasi atau pembelajaran AI di Indonesia. Jadi kesulitannya sebenarnya harusnya nggak ada ya, dalam artian kita hanya melihat minatnya saja. Jadi apakah AI ini teman-teman dari mahasiswa atau mungkin dari SMK atau SMA punya minat nggak dengan AI ini? Nah itu yang kita lagi coba bikin awareness-nya di asosiasi juga di ekosistemnya juga. Jadi kesulitannya adalah kita membutuhkan orang yang bisa menjelaskan AI itu apa gitu. Mungkin kalau dulu orang banyak bertanya big data itu apa sih, tapi kan berhubungannya tuh dengan kalau dia lagi berhubungan dengan big data. Tapi kalau sekarang itu kita melihatnya bahwa orang belum bertanya pun kita harus bisa jelaskan AI itu apa. Atau mungkin ada aplikasi tertentu, oh itu ada AI-nya di situ. Nah, yang seperti itu. Kira-kira kemudian itu dari sisi awareness ya. Kemudian dari sisi risetnya juga kita coba kembangkan bagaimana riset-riset yang sudah ada di kampus-kampus, universitas atau pribadi atau industri bahkan juga melakukan riset seperti yang Pak Ibnu tadi juga melakukan riset ya, itu bisa dikolaborasikan. Jadi tidak silo gitu. Misalnya di 247 punya riset tentang AI. Nah, AI ini coba dipublikasikan atau dikasih kesempatan bisa kolaborasi dengan riset universitas supaya value-nya itu bisa kelihatan. Karena kalau risetnya di AI itu kan spesifik banget. Jadi tadi ada yang saya sebutkan risetnya mengenai bikin transformasi, bikin model, itu kan nggak semua orang ngerti maksudnya apa. Jadi kita butuh kolaborasi untuk bisa dimengerti dan bisa dipakai di ekosistem. Seperti itu. Baik, Pak. Ini ada pertanyaan lagi dari Eka Sevia Lestari. Saya izin bertanya, bagaimana peranan AI dalam menjaga keamanan data pribadi? Iya, terima kasih pertanyaannya. Memang keamanan data pribadi ini sekarang jadi isu utama ya. Jadi di AI sendiri sebenarnya itu ada etiknya, ada kode etiknya, ada code of conduct-nya. Nah, makanya kita coba semua yang terlibat di ekosistem AI, mereka harus mengikut, kita ajak untuk bisa join di asosiasi. Dengan mereka join di asosiasi, mereka tuh punya istilahnya konsen lah terhadap data privacy tadi. Karena di sisi AI ini memang kan pengolahan data sama dengan big data tadi ya. Jadi di AI itu bisa diarahkan ke break atau violate data privacy, bisa juga tergantung orang yang menjalankan atau membuat metodenya. Jadi yang saya lihat adalah bagaimana AI bisa menjaga itu. Jadi formulasi bagaimana menjaganya tadi saya sebutkan, kita bisa mendapatkan orang-orang yang terjun di ekosistem AI untuk bisa konsen terhadap code of conduct dan kode etiknya di AI. Karena ujung-ujungnya data privacy itu kan sebenarnya hole yang paling besar itu adalah di orang, bukan di teknologi saja. Ya. Berkaitan dengan pertanyaan tadi, Pak, gimana tanggapan Bapak tentang kebocoran data yang baru ini? Terus lemahnya keamanan data di Indonesia, serta apakah masalah keamanan data bisa diatasi dengan AI? Terima kasih. Iya.
Jadi keamanan data itu kan sebenarnya banyak komponennya. Jadi yang harus dikerjakan adalah bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan semua komponen yang ada, dari regulator, dari praktisi, dari industri, kemudian dari profesional, untuk bisa memformulasikan keamanan data yang seperti apa sih yang harus kita punya di Indonesia ya. Kemudian yang kedua pertanyaannya, kontribusi AI. Nah, sebenarnya AI ini bisa menjadi bisa dibuatkan solusi khusus bahwa saya mau punya AI yang bisa mendeteksi ada kebocoran data. Saya mau punya AI yang bisa mendeteksi ada violation terhadap data privacy. Jadi sebenarnya dengan AI ini kita membuka peluang lebih lebar untuk bisa melakukan sesuatu yang biasa dilakukan oleh manusia. Jadi misalnya kita tahu bahwa ada violate data gitu, atau ada yang violation di data privacy, dengan AI kita bisa bikin sistemnya. Jadi kemungkinan itu sebetulnya saya bisa lihat. Kemudian dari sisi regulasi, ya bisa juga kita buat regulasi bahwa kalau misalnya ada violation data, harus ada AI-nya yang untuk mengamankan. Nah, mengamankan dalam artian untuk ada alert-nya. Karena selama ini yang saya lihat adalah kelemahannya adalah masalah pelanggaran itu kan sebenarnya tergantung ada regulasinya atau tidak gitu ya. Jadi kalau nggak ada regulasi ya nggak melanggar gitu. Jadi salah satu contohnya yang saya lihat di kebijakan yang ada di California, misalnya State of California, itu kalau perusahaan ada yang merasa bahwa dia ada pelanggaran data aja, itu langsung diumumin. Jadi orang semua tahu. Kalau sekarang kan kita kalau ada pelanggaran data atau kebocoran data tuh ya diam-diam aja karena merasa akan merusak profil dari perusahaannya sendiri. Nanti untuk merecovernya agak susah. Jadi ya itu yang pertama. Yang kedua, kemudian yang ketiga yang saya lihat yang bisa kita lakukan adalah mengaktifkan search itu incident response yang mungkin dari universitas atau dari profesional atau dari industri supaya mereka melakukan sesuatu. Kalau misal ada pelanggaran data atau misalnya ada sistem yang tersimpan tidak menggunakan metode pengamanan yang diharuskan atau di-require gitu ya. Ya, silakan. Baik, Pak. Ini ada pertanyaan lagi dari Anang Fahreza. Tipe permasalahan apa yang sering Bapak temui di lapangan? Masalah klasifikasi, regresi, atau deskriptif secara clustering? Monggo dijawab. Terus terang, mungkin itu agak detail, teknis banget yang ininya ya. Mungkin nanti kalau misalnya ada pertanyaan itu mungkin nanti bisa ditanyakan ke tim BISAI. Tapi kalau saya melihatnya adalah permasalahan di lapangan untuk di AI ini kita lihat kebanyakan adalah mengenai datasetnya. Jadi ibaratnya kalau kita melihat sesuatu, kemudian ini kalau kita manusia ya, kita melihat sesuatu misalnya ada orang lewat, kemudian orang lewatnya misalnya cowok semua gitu yang kita lihat. Berarti kan kita akan memprediksikan bahwa berikutnya akan cowok lagi karena kita tidak melihat ada data cewek yang lewat gitu misalnya gitu ya. Jadi kalau saya lihat kelengkapan datasetnya ini yang kita kebanyakan untuk setiap program atau solusi di AI itu kebanyakan kita kurang. Jadi karena memang untuk menyediakan data tadi, untuk menyediakan data dan ketersediaan data dan data yang bisa diaksesnya tadi itu kita masih kurang. Jadi walaupun kita lihat tadi sebenarnya data itu banyak, tapi misalnya saya bisa akses datanya Telkomsel nggak untuk telepon-telepon yang ada di daerah tertentu misalnya untuk saya bisa analisa itu belum tentu bisa. Jadi kemampuan solusi-solusi AI itu akan tergantung dengan datasetnya. Baik, Pak, pertanyaan terakhir dari Ilham Dwi Kurniawan. Maaf izin tanya, untuk yang halaman terakhir mengenai spesialis itu, bagaimana cara kita mengenali hal tersebut? Soalnya kita kadang kurang paham mengenai spesialis apa saja di bidang machine learning atau bidang lainnya. Oh, oke. Jadi
memang definisi dari role bekerja yang tadi yang terakhir saya sampaikan adalah mengenai kategori pekerjaan ya. Jadi biasanya kategori pekerjaan itu didefinisikan oleh perusahaan-perusahaan. Jadi memang jarang yang didefinisikan oleh jadi industri itu mendefinisikan sendiri pekerjaannya. Jadi kayak machine learning engineer, data scientist gitu, itu biasanya didefinisikan oleh industri. Jadi kita memang melihatnya adalah dari dari provider konten statistik yang mencoba mengumpulkan definisi-definisi. Dari definisi itu kita bisa tahu kebutuhan-kebutuhan dari spesialisnya apa aja. Jadi misalnya tadi ada data engineer gitu ya. Ya data engineer apa sih data engineer? Nah, data engineer-nya perusahaan A sama perusahaan B itu beda. Jadi memang harus spesifik kita lihat dari statistiknya aja. Jadi dari statistik itu misalnya tadi kalau data scientist itu udah clear ya. Bahwa data scientist itu memang dibutuhkan untuk bisa menganalisis data-data yang ada, kemudian dia bisa memforecast, kemudian dia juga bisa melakukan data analitik. Yang dilakukan big data adalah data analitik saja. Jadi kalau kita lihat nanti kalau misalnya mau spesialisnya apa ya dilihat dari lingkungan besarnya aja. Kalau memang mau terjun di AI, ya coba dalamin apa yang dibutuhkan di AI, kemudian sudah ada yang sudah disepakatin, misalnya data scientist, dan kita cocok dengan role dan pekerjaan data scientist, nah mulailah kita ada pekerjaan di data scientist, itu definisinya apa. Mungkin nanti ada subset lagi dari data scientist, apa ya kita nggak tahu dari kebutuhan industri itu nanti. Baik, Pak. Maaf, ada satu pertanyaan lagi dari Ahmad Sahab. Mengenai penerapan AI di lapangan, apakah ada kendala regulasi, terutama di bidang healthcare seperti standarisasi atau sejenisnya? Terima kasih. Iya, ya seperti saya sebutkan tadi di awal adalah kendalanya di dataset. Apalagi mungkin masih going on sekarang adalah bagaimana kita bisa solusi-solusi AI di healthcare. Itu kan kalau healthcare kita harus bisa akses data-data medical record-nya. Nah, medical record itu banyak hubungannya adalah nama pasiennya segala macam, data profesi, kemudian obat-obatnya itu nanti berhubungan dengan farmasinya. Jadi sebenarnya dataset ini yang kita butuhkan dan kendalanya, dan dibutuhkan regulasi. Jadi kalau memang regulasi membolehkan, dataset ini mungkin nanti bisa di-share untuk bisa dilakukan riset apa yang bisa dilakukan dengan dataset yang ada sekarang. Jadi utamanya sih sebenarnya dataset kalau buat AI di healthcare ya. Baik, Pak. Terima kasih atas jawabannya. Dan semoga teman-teman TI banyak yang bisa bekerja dalam bidang big data atau AI. Amin, ya. Acara selanjutnya yaitu penyerahan secara simbolik cenderamata yang akan disampaikan oleh Bapak Hidayatus Sipian MKOM selaku Sekretaris Program Studi Teknik Informatika Pastikom kepada Bapak Insinyur Wira Setiawan CISA CISSP. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, Bapak Wira, terima kasih sekali atas sharing ilmunya kepada kami. Ya, ini sangat bermanfaat bagi kami sebagai tambahan ilmu bagi teman-teman mahasiswa. Ini sekedar cenderamata secara simbolis, insya Allah untuk yang aslinya akan kami kirimkan segera. Terima kasih, Pak. Mohon bisa diterima. Terima kasih. Baik, oke, terima kasih sekali Pak Wira. Ya, terima kasih Pak Hidayat. Terima kasih kepada Bapak Hidayatus Sipian dan Bapak Wira Setiawan. Acara selanjutnya yaitu foto bersama. Mungkin yang lain bisa open cam. Itu 1, 2, 3. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. 1, 2, 3.
Terima kasih kepada Bapak Wira atas materinya. Terima kasih. Baiklah, acara sosialisasi kerja praktek dan kuliah kerja lapangan tahun 2021 pada hari ini telah selesai. Dan izinkan saya untuk membacakan notulensi pada hari ini. Terima kasih Pak Wira. Terima kasih Pak Nahar. Ya. Semoga nanti bisa berlanjut untuk kerjasama kita, kekeluargaan kita. Nanti mungkin kapan-kapan semoga segera ada kesempatan kita bisa silaturahmi langsung ini ke markasnya Bisa AI mungkin. Iya, insya Allah boleh, silakan. Kita coba kolaborasi Pak Wira. Iya. Terima kasih sekali Pak Wira. Terima kasih Pak Nahar. Kesimpulan acara pada hari ini, persyaratan KP, mahasiswa aktif semester 7, lulusan minimal 110 SKS, telah mengikuti KKL, telah mengikuti seminar KP, peserta minimal 2 kali, lulus mata kuliah sebagai analisis desain sistem, interaksi manusia dan komputer, KPL, dan pemrograman web. Kemudian dari Pak Ibnu Abdisalam, solusi 247 yang menjelaskan mengenai Big Data, di mana sudah dijelaskan Big Data adalah data yang memiliki volume besar, sehingga tidak dapat diproses menggunakan alat tradisional biasa, dan harus menggunakan cara dan alat baru untuk mendapatkan nilai dari data ini. Banyak sekali manfaat dari Big Data ini, di antaranya tadi, menganalisis sosial media, menganalisis resiko kehilangan, kemudian lain sebagainya. Dan dari Bapak Wira Setiawan, AI belajar dari data. AI merupakan suatu sistem yang dibuat supaya mesin dapat berperilaku seperti manusia. Mungkin sekian notulensi yang dapat saya sampaikan.